A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masal khair ya ikhwan wa akhawat. Al-an nuhallilu al-amthila al-ashra. Al-mithal al-awwal anta kal-bahri fi as-samaha wasyamsi 'uluwan wal badri fil isyraq. Kalau kita detail, ini sebenarnya ada 3 tasbih di sini. Yang pertama, anta kal-bahri fis samaha. Yang kedua, anta kasyamsi fil 'uluwi. Yang ketiga, anta kal badri fil isyraq. Yang pertama, si anta diumpamakan dengan al-bahru. Kamu bagaikan lautan. Kenapa? Karena kamu dengan lautan punya wajah syabah, titik kesamaan, yaitu as-samahah, sama-sama lapang. Dermawan orangnya, lautan juga lapang. Kemudian kamu bagaikan asyams. Kamu bagaikan matahari. Kenapa? Kalian sama-sama tinggi. Kemudian anta kal badri fil isyraq. Kamu bercahaya bagaikan bulan. Bisa dipahami insyaallah ini. Anta wal musyabbah. Wadatu tashbih huna dalam bentuk huruf al-kaf. Kemudian al-musyabbah bih. Ini yang warna hijau semua. Kemudian terakhir wajah syabah. Raqmus tsani al-umru mislu ad-dhaif aw kat-taif laysa lahu iqamah. Ya, kita lihat kalau kita sekedar menyatakan umur itu tidak akan pernah umur itu akan ada habisnya nanti. Kalau sekedar kita ngomong sedemikian dengan cara demikian, barangkali orang yang mendengar tidak akan begitu terkesan. Makanya diungkapkan seperti ini, al-umru mislu ad-dhaif. Umur itu bagaikan tamu, sehingga di kepala orang langsung tergambar tamu. Tidak mungkin dia menetap. Kalau menetap berarti dia bukan tamu lagi, ya. Dia akan berlalu. Demikian juga dengan yang kedua, at-taif. At-taif itu mimpi, ya, ketika bangun dia akan pergi. Maka antara umur dengan orang yang berdua ini memiliki sebuah wajah syabah, itu adamul iqamah. Mereka tidak pernah menetap. Dan ada tu tashbihan, kata hubung yang dipakai di sini adalah dalam bentuk isim, yaitu al-mithlu. Al-thalith, kalamu fulan kasyahdi fil halawah. Al-musyabbah huna kalamu fulan. Inilah objek utama kita, ini fokus pembicaraan kita. Kita ingin menyatakan perkataan si fulan itu barangkali enak didengar, memiliki sifat persuasif mungkin. Yang kata lain, orang yang mendengarnya akan terdorong untuk melakukan apa yang dia katakan, atau sebaliknya. Diungkapkan saking manisnya perkataan fulan, maka orang yang mengatakan perkataan ini merasa tidak ada lagi yang bisa mewakilinya melebihi yang namanya madu. Ya, madu adalah duta bagi rasa manis. Maka dia umpamakan fasyabbaha kalama fulan bisyahdi. Dia umpamakan perkataan si fulan itu dengan asyahdu, madu. Kenapa? Karena dua-duanya memiliki wajah syabah, yaitu halawah. Dan adat yang dipakai di sini, kata hubung yang dipakai di sini adalah berupa huruf, itu al-kaf. Ya. Ar-rabi', an-nas ka'asnanil mushti fil istiwa. Manusia, ini fokus pembicaraan kita, maka dia al-musyabbah. Diumpamakan dengan asnanul musht. Ketika si al-qail melihat bahwasanya orang-orang pada dasarnya adalah duduk sama rendah, tegak sama tinggi, mereka equal, mereka sejajar, dan mereka mesti, berhubung mereka makhluk sosial, mesti bekerja sama untuk mencapai kesuksesan bersama. Demikian juga, maka dia merasa tidak ada yang lebih pas untuk mewakili sebuah kondisi ini melebihi asnanul musht, gigi-gigi sisir, anak-anak sisir. Karena ketika salah satunya lebih panjang dari yang lain, atau ada yang patah satu atau dua, maka kinerjanya tidak akan lagi maksimal. Maka dia umpamakan an-nas dengan asnanul musht, karena dua-duanya memiliki wajah syabah, yaitu al-istiwa. Taib, al-khamis. Lafaz yang kita temukan di sini al-khamis, lihat di sebelah kiri. Qala arabiyyun fi rajulin ma ra'aitu fi tawakkul. Seorang Arab Badui berkata tentang seorang laki-laki. Apa katanya? Ma ra'aitu fi tawakkul. Kalau kita bicara at-tawakkul, tawakkul itu nyala api. Kalau kita bicara masalah nyala, ya, glowing, ya,
maka dia bilang, ma ra'aitu nazratan ashbaha bilahi binar. Ma ra'aitu nazratan ashbaha bilahi binar. Tak kutemukan, tak pernah kulihat sebuah pandangan tatapan mata yang lebih, ini semtafdil, menyerupai lahi binar, nyala api, dibandingkan tatapannya. Kalau kalian bingung, kau mau sederhanakan, nazratuhu tushbihu lahi binar. Kenapa? At-tawakkul. Tatapannya bagaikan nyala api. Kenapa? Dua-duanya sama-sama menyala. Kita lihat di sini, sepertinya api lah yang pantas untuk mewakili. Ya, makanya kalian lihat di film-film kartun, Tom and Jerry mungkin, ketika dia marah, di bola matanya ada nyala api. Ya, ini istilahnya common sense. Ya. Semua orang bisa memahami. Api lah yang paling pantas untuk mewakili emosi. Gitu. Maka al-musyabbah huna nazrah di Adatut tashbih, kata hubung yang dipakai di sini adalah berupa isim sebenarnya, isim tafdil, ashbaha bilahi binar. Tapi kalau kita bentuk seperti yang nomor 2, maka isim adatut tashbihnya adalah berupa fi'il, ashbaha yushbihu. Nazratu tushbihu lahi binar. Tatapannya menyerupai nyala api. Inilah wajah syabah, dua-duanya menyala. Sadis, masih seorang perkataan seorang badui, qala Arabiyyun, lihat sebelah kiri untuk yang lebih lengkapnya tuh lihat buku kalian ya. Raqmus sadis, qala Arabiyyun fi wasfi rajulin. Seorang Arab badui mendeskripsikan seorang laki-laki. Kana lahu ilmun la yukhalituhu jahlun. Dia memiliki ilmu yang tidak dicampuri oleh ketidaktahuan, tidak dicampuri oleh kebodohan. Wa sirqun la yashubuhu kadzibun. Dan kejujuran yang tidak dinodai oleh dusta. Wa kana fil judi, dan dalam masalah kebaikan, kedermawanan, ka'annahul wablu 'indal mahli, dia bagaikan hujan lebat di tengah kemarau. Ya. Ini fokus pembicaraan kita. Kalau bingung, bawa letakkan wajah syabahnya di belakang. Jadi ini adalah bentuk standarnya, ka'annahu al-wablu 'indal mahli fil judi. Kalian lihat di sini ada tashbihnya berupa huruf kaf, cuma ditaukid dengan anna. Kalian sudah belajar taukid? Ya, berarti di sini tasbihnya ada taukid. Sungguh dia bagaikan hujan di tengah kemarau. Kenapa? Sama-sama mengandung kebaikan yang luas banyak. Al-jud itu sifat yang biasanya mendorong seseorang untuk berbuat baik secara insting tanpa mengharapkan apapun. Nah, kemudian wajah syabah di sini bukan hujan saja, karena hujan saja belum tentu bisa menyampaikan maksud si A'rabi. Karena tidak selamanya orang merasa hujan itu adalah rahmat, meskipun idealnya kita menganggap demikian ya. Cuma secara manusiawinya tidak semua orang menganggap hujan itu adalah rahmat, karena hujan adalah nanti kalau turunnya di musim hujan, turun lagi hujan lebat, jadi nanti menimbulkan bencana mungkin. Tapi di sini dia bilang al-wablu 'indal mahli, hujan di tengah kemarau, di mana ketika itu air benar-benar sedang dibutuhkan. Jadi keseluruhannya berperan sebagai musyabbah bihi. Dua-duanya memiliki wajah syabah, itu al-jud, mengandung kebaikan yang besar, yang luas. Kalian lihat yang jadi musyabbah adalah al-ha di sini. Huwa, itulah yang jadi musyabbah. Yang kata lain di sini adahnya didahulukan, baru musyabbah bihi. As-sabi', qala akhar, masih perkataan A'rabiyyun, orang Arab Badui. Ya. Ja'u ala khailin, mereka datang ala khailin, mengendarai kuda, ka'anna a'naqaha, leher-leher kuda tadi bagaikan a'lam, panji peperangan, mungkin kalian tahu bentuknya, atau ar-rayat, bendera yang dibawa perang, yang dari jauh itu biasanya sudah kelihatan, dan dari jauh biasanya juga mengintimidasi. Lehernya diumpamakan dengan panji-panji tersebut. Kenapa? Fi syuhrah, itu yang tadi, dari jauh sudah kelihatan, dari jauh sudah terasa intimidasinya. Maka dia katakan ka'anna a'naqaha a'lamun fi syuhrati. Boleh kalian balik ya kalau tidak paham.
Karena a'naqaha a'lamun fi syuhrati. Asy-syuhrah adalah wajah syabah. Wa azanuha fi diqqati atraf aqlamin, atau azanuha atraf aqlamin fi diqqah. Telinganya bagaikan ujung pena. Kenapa? Sama-sama tajam runcing. Demikian dalam menggambarkan telinga kuda yang ditunggangi rombongan tadi. Wa fursanuha fil jur'ati, dan kegagahan kuda-kuda tersebut, kemegahan mereka datang, intimidasi yang mereka berikan, bagaikan usudu ajam. Bagaikan usudu ajam. Usud jamak dari asad, bentuk lain dari usudun. Bagaikan singa-singa ajam. Ajam jamak ada di catatan kaki, nanti lihat di bawah. Ajam itu jamak dari ajmah. Itulah pohon yang berdahan banyak, berdahan besar dan daunnya rimbun. Ajmah bisa juga diartikan dengan arin, arinul asad. Arin itu artinya rumahnya singa, kandang singa di rimba, di hutan, itu namanya arin. Ini bagaikan singa-singa di hutan atau singa-singa hutan. Bukan singa-singa yang sudah jinak atau dipaksa jinak di kebun binatang, bukan. Ini yang singa yang masih insting liarnya masih belum ternodai apapun. Maka kuda-kuda tadi diumpamakan dengan usudu ajam, singa-singa di hutan. Kenapa? Memiliki karakter al-jur'ah, dari kata jaru'a yajru'u, berani, sangat berani. Maka di sini sebenarnya ada 3 tasbih. Yang pertama a'naq musyabbah bi a'lam fi syuhrah, azan musyabbahun bi atrafi aqlam fi diqqah, kemudian fusanu khil musyabbah bi usuri ajam fil jur'ah. Dan ada tuh tasbih yang dipakai di sini berupa huruf, yaitu kaf ditaukid dengan anna. Sungguh leher-leher kuda tersebut bagaikan, dan seterusnya. Kemudian as-samin aqwalul muluk kasuyufil mawadi fil qat'i wal batti fil umur. Suyuful mawadi itu jamak dari saiful madi. Al-madi di sini artinya al-had, tajam, ya, sangat tajam. Perkataan para raja bagaikan pedang-pedang yang tajam. Ya, musyabbah dengan musyabbah bi menggunakan huruf kaf. Kenapa? Al-qat'u wal battu fil umur. Al-qat'u wal battu itu mutaradifatani. Dua-duanya bersinoniman, sama-sama artinya menebas, memotong. Yang kata lain, dua-duanya sama-sama menyelesaikan persoalan. Apapun yang dikemudikan oleh raja akan membuat sebuah persoalan, mau nggak mau mesti dikerjakan, mau nggak mau mesti diselesaikan. Keputusan raja itu akan menyelesaikan masalah. Demikian juga dengan pedang, apapun yang dia tebas akan terputus pedang yang tajam. Ya. Kalian lihat, musyabbah bih bukan cuma suyuf, tapi as-suyuful mawati, karena pedang ada juga yang tumpul, ya. Dan itu biasanya tidak mencapai yang namanya al-qat'u wal battu. At-tasya' qalbuhu kal hijarah qaswatan wa salabatan. Hatinya, fahazal musyabbah ka adatu tashbih, qalbuhu musyabbahun bil hijarah, diumpamakan dengan batu. Kenapa? Dua-duanya memiliki karakter qaswah wa salabah. Huma mutaradifatan. Dua-duanya juga bersinoniman. Qaswah, salabah artinya keras. Makanya tulang punggung kalian dinamakan dengan tulang sulbi. Itulah yang tonggak utama di dalam tubuh manusia, keras. Kemudian di sini bentuknya dalam bentuk tamyiz dia beri. Jangan bingung karena nanti dia juga bisa bilang qalbuhu kal hijarati fil qaswah wa as-salabah dan seterusnya. Ya, jangan bingung. Itu sama saja sebenarnya. Ini dalam bentuk tamyiz. Yang bingung ulang lagi pelajaran nahwu. Wal akhir, jabinu fulan ka safhatil mir'ah safhatan wa taladuan. Jidat si fulan. Nah, ini fokus pembicaraan kita. Ka bagaikan safhatil mir'ah, permukaan cermin, permukaan kaca. Kenapa? Dua-duanya sama bersih, licin jidatnya, wa taladuan, dan berkilauan, mengkilap. Dah, mudah-mudahan ini bisa dipahami, ya.
Hadza huwa tahlil li hadzal amsilah al-'asharah. Inilah penyelesaian untuk contoh yang 10 ini. Itu rukun tashbih. Kalian perhatikan, ingat lagi rukun tashbih. Arkanut tashbih arba'ah, al-musyabbah wal musyabbahu bihi wa huma tarfa at-tashbih. Mereka lah rukun inti dari tashbih. Tanpa mereka berdua, tashbih bukan lagi tashbih. Kalau wajah syabah, adatut tashbih itu nanti ada masanya bisa kita buang. Kita belum masuk ke sana. Kemudian perlu kita ingat, musyabbah bih karakternya mesti lebih kuat, lebih kentara daripada musyabbah. Kalian lihat tadi, keberanian kuda, kegagahan kuda diumpamakan dengan keberanian singa. Karena di kepala orang, seberani apapun kuda, segagah apapun kuda, akan kalah dibandingkan dengan si raja hutan. Makanya kuda dibandingkan dengan singa, bukan singa dibandingkan dengan kuda. Kemudian luasnya, lapangnya hati seseorang, dermawannya seseorang diumpamakan dengan al-bahru, karena itulah duta bagi keluasan, dan kalian tahu isi lautan itu segala macam kehidupan di dalamnya. Ya. Maka jangan dibandingkan lautan bagaikan manusia yang dermawan, tapi orang yang dermawan umpamakan dengan lautan. Ya, rujuklah pelajaran sebelumnya. Tugas kalian sekarang, Muhammadukum al-an, unzuru ila raqmi tsani, kawin tashbihatin minal atrafil atiyah. Masih halaman yang sama, kawin tashbihatin, bentuklah sejumlah tashbih minal atrafil atiyah. Kalian dikasih atraf di sini. Maksudnya tarfat tashbih. Kalau enggak musyabbah ya musyabbah bih. Kalian pilih kata-kata berikut untuk menjadi musyabbah atau musyabbah bih. Ada al-azimah as-sadiqah, kemudian syajarah la tusmir. Tekad yang kuat, al-azimah as-sadiqah. Mau kalian jika musyabbah silakan, atau musyabbah bih silakan, wajah syabah juga boleh, adatut tashbih juga boleh, selama bisa dipertanggungjawabkan. Kata yang kedua ada syajaratun la tusmir, pohon yang tidak berbuah. Pasnya kalian jadikan ini musyabbah kah atau musyabbah bih kah, atau mungkin ada, atau mungkin wajah syabah, itu terserah kalian, selama bisa dipertanggungjawabkan. Selesaikan ke kata yang terakhir, al-hayah tadibbu fil ajsam. Khalas, hadhihi mahammatukum li sabah yaumil arbi'a. Walakum as-su'al fi multaqayatina fi Telegram an kulli ma la tafhamu. Tafaddalu. Khalas, kafana hadha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.